Ini kan sisi yang tidak mudah didapatkan dalam buku-buku sirah yang umum beredar ya. Karena mereka lebih memperhatikan alur peristiwa, sehingga ketika masuk pada titik poin tertentu itu bisa jadi dilewati, atau kalaupun diangkat hanya sekilas sekali. Seingat saya di Mubarakfuri nggak ada kisahnya Zaid bin Sa'yah. Padahal kisahnya menarik dan detailnya itu menarik. Zaid bin Sa'yah itu langsung mencengkram baju Rasulullah SAW di bagian leher dan kemudian menariknya. Dan dengan muka garang kayak debt collector lah, Muhammad, lunasi utangmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Para pecinta sirah nabawiyah dan pemirsa Sirah TV yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini bersama saya ada sebuah buku yang berjudul Mi'atun wa khamsuna qissatan liddalalati ala akhlaqi wa sifati wa syama'ili ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. 150 kisah yang mengangkat atau menunjukkan akhlak, sifat dan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa disingkatlah 150 kisah syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini cukup pendek atau tipis saja, 250 halaman lebih kurang, dan memuat 150 kisah. Artinya satu kisah dipaparkan dalam 1-2 halaman saja. Menarik kan ya? Tidak panjang dan tentu saja padat. Cuma cara penyajiannya dengan metode berkisah, ini membuat asik ya. Sehingga banyak katakanlah detail yang diangkat, 150 kisah, lumayan banyak sekali lah. Di sisi lain kemudian dia bisa menjembatani antara dua persoalan dalam mempelajari sirah nabawiyah. Apa itu? Begini, umumnya kita, terutama kita bicara di Indonesia saja, mempelajari sirah nabawiyah itu melalui buku-buku terjemah. Kecuali tentu saja yang bisa bahasa Arab dan memang tertarik untuk membaca literatur Arab langsung. Tapi saya yakin tentu saja lebih banyak yang membaca atau belajar sirah nabawiyah melalui buku terjemah. Nah, buku-buku terjemah itu keterbatasannya adalah pertama yang disebut dengan sirah nabawiyah. Ya. Artinya kalau kita menyebut bahwa saya belajar sirah nabawiyah, artinya saya belajar materi sirah nabawiyah, itu sebenarnya yang lebih banyak kita dapatkan di lapangan itu sirah nabawiyah berdasarkan cara penuturan kronologi peristiwa, gitu ya. Betul itu sirah nabawiyah, tapi sebenarnya itu adalah bagian atau sekaligus salah satu metode penuturan sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu lebih luas dari kronologi peristiwa, gitu, atau peristiwa-peristiwa yang disampaikan secara kronologis, gitu ya. Artinya kalau kita baca, contohnya yang paling populer saja ya, Ar-Rahiqul Makhtum, gitu, yang diterjemahkan atau diterbitkan oleh banyak sekali penerbit di Indonesia terjemahannya, dengan judul yang populer selalu sirah nabawiyah gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya adalah peristiwa gitu sepanjang masa hidup Rasulullah SAW bahkan dari sebelum lahir sampai beliau wafat, gitu ya. Dan tentu saja alur kronologinya itu yang ditonjolkan. Begitu juga buku-buku yang semisal gitu ya, lebih kurang sama. Sirah nabawiyah karya Mahdi Rizqullah Ahmad gitu ya. Kemudian sirah nabawiyah karya Abul Hasan Ali An-Nadawi. Kemudian sirah nabawiyah karya Profesor Akram Al-Umari. Sirah nabawiyah karya Ali Muhammad Salabi.
dan lain-lain yang populer di Indonesia, yang banyak beredar di Indonesia. Itu lebih kurang sebenarnya cara penyajiannya sama. Itu adalah kronologi gitu ya. Ya cerita berdasarkan kronologi peristiwa. Nah, belakangan di Indonesia ini juga mulai populer buku yang disebut dengan Syama'il An-Nabi SAW. Tentu saja dalam hal ini buku karya Imam At-Tirmidzi itu yang paling populer dan juga paling laku tampaknya itu ya. Satu penerbit pernah menyampaikan ke saya bahwa mereka sudah menjual itu, dan itu bukan tahun ini, artinya beberapa tahun yang lalu itu sudah 150.000 eksemplar kalau tidak salah. Luar biasa gitu ya. Nah, sebenarnya Syama'il ini kan sebenarnya materi sirah nabawiyah juga gitu ya. Saudara-saudaraku sekalian, para penyinta sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam dimanapun berada, bagi Anda yang ingin mengikuti materi-materi eksklusif dari Sirah Community Indonesia, silakan bergabung dengan YouTube Membership yang bisa Anda akses di channel YouTube Sirah TV. Materi sirah nabawiyah. Cuma apalagi kalau kita merujuk kepada Imam At-Tirmidzi, yang menjadi soal sebenarnya Imam At-Tirmidzi itu menyampaikan materi Syama'il dengan metode ahli hadis, ya. Meskipun ada katakanlah keterangan tentang tema gitu, atau subjudul dan lain sebagainya, tapi kemudian kan itu disusun berdasarkan atau disampaikan berdasarkan metode ahli hadis. Ada sanad, kemudian ada matan. Nah, untuk satu isu tertentu aja, untuk satu detail aja, itu bisa jadi ada beberapa riwayat yang sangat berdekatan gitu ya. Cuman kan biasanya ahli hadis kan begitu, sengaja menyebut atau mengangkat 3 atau 4 riwayat karena ada perbedaan sanad gitu ya. Dan kemudian bahkan ada perbedaan tambahan istilahnya, ziyadat gitu ya, tambahan dalam matan gitu. Dan tentu saja itu penting berdasarkan ilmu hadis gitu ya. Tetapi bagi orang yang biasa belajar sirah sebagai kisah itu cukup merepotkan gitu ya, merepotkan. Artinya kita tidak terbiasa. Intinya sih benar situ, kita apalagi di zaman ini atau di masa kini tidak terbiasa membaca satu kisah dengan metode seperti itu. Jadi pada akhirnya ada kesulitan untuk bisa menghimpun atau menguasai materi Syama'il itu dengan buku klasik seperti yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Nah, yang kedua, tentu saja persoalannya adalah seakan-akan materi sirah nabawiyah yang kita sebut sirah nabawiyah gitu, itu cenderung didominasi oleh kronologi gitu. Padahal Syama'il itu bagian yang tidak terpisah dari sirah nabawiyah gitu ya. Jadi sirah nabawiyah itu katakanlah platformnya ya gitu. Nah, di dalam sirah nabawiyah itu ada ahdas, ada peristiwa-peristiwa yang kronologis itu gitu. Dan kemudian ada Syama'il gitu. Bahkan ada mukjizat atau dalail, ada juga khosais dan lain-lain. Nah, yang terutama 2 inilah gitu ya, antara peristiwa, alur peristiwa, terus kemudian Syama'il. Nah, seharusnya 2 ini digabungkan gitu lah, untuk mendapatkan sisi-sisi yang menurut saya selain adanya keterangan-keterangan yang menjelaskan alur peristiwa, ada sisi emosional gitu, sisi-sisi yang emosional gitu dalam kehidupan Rasulullah SAW gitu, di bagian-bagian tertentu yang menyentuh gitu loh. Karena itu menjadi asik gitu loh, menjadi rame gitu sirah nabawiyah. Nah, buku ini bisa dikatakan buku yang menggabungkan 2 pendekatan itu gitu. Jadi pendekatan riwayat gitu ya, dan pendekatan Syama'il, maksudnya riwayat Syama'il dengan penuturan kisah. Dan lumayan secara kronologis bisa dikatakan sebagian besarnya ini dipaparkan kronologis, walaupun tidak selalu sesuai dengan kronologinya gitu ya. Contohnya saya bacakan ya, di daftar isinya di bagian awal. Nah,
di kurang lebih 100 halaman pertama gitu ya. Itu dimulai dari kelahiran Rasulullah SAW. Jadi ini terkait dengan Syama'il tapi juga disusun secara kronologis gitu ya. Ada unsur kronologisnya di sini. Jadi dimulai dari kelahiran gitu. Bagaimana Aminah ibunda Rasulullah SAW mengandung beliau gitu. Kemudian kelahiran dan pengasuhan Fidyar Bani Sa'ad gitu di Bani Sa'ad. Kemudian tentu saja ada penuturan tentang kehidupan Rasulullah SAW bersama keluarga Halimahnya gitu ya. Dan berikutnya bagaimana kemudian kembali ke pangkuan sang bunda di Mekah gitu ya. Kemudian ada peristiwa yang terkait dengan itu, yaitu pembelahan dada Rasulullah SAW dan penyucian bagian dalam dada beliau gitu. Nah, kemudian berikutnya bagaimana sikap Rasulullah SAW, apalagi setelah beliau dewasa besar gitu pada masa berikutnya gitu, terhadap kebaikan orang-orang yang berjasa mengasuh beliau. Di sini ada bab albir wal wafa ma'murdi'ataihi. Jadi bagaimana perlakuan Rasulullah SAW kepada dua wanita yang pernah menyusui beliau. Dalam hal ini Halimah Sa'diyah dengan Suwaibah gitu ya. Terus kemudian dilanjutkan kembali ke kronologi bagaimana Rasulullah SAW hidup di bawah asuhan sang kakek dan paman, yaitu Abdul Muttalib dan Abu Talib gitu ya. Nah, kemudian perjalanan Rasulullah SAW ke Busra bersama Abu Talib tentu saja, dan pertemuan dengan Bahira. Kemudian sampai beliau beranjak dewasa, di sini masuk ke pembangunan Ka'bah gitu ya. Nah, ini saja menunjukkan tadi ada upaya untuk menyusun buku ini secara kronologis gitu. Tetapi diambil bagian-bagian tertentu yang menunjukkan aspek syama'il beliau gitu loh. Jadi bukan seperti buku Rahiqul Maktum gitu yang memaparkan peristiwa gitu ya, peristiwa secara runut dan panjang gitu. Kalau ini kan tadi hanya 1 halaman, kadang-kadang 2 halaman gitu ya, yang kemudian meng-highlight aspek syama'ilnya gitu lah, aspek syama'ilnya. Sehingga bagi yang sudah mempelajari sirah nabawiyah dengan metode kronologi gitu ya, itu membaca buku ini menjadi lebih asik karena akan berhenti katakanlah cukup lama dan mendalam di aspek tertentu yang spesifik gitu ya. Contohnya masalah sikap Rasulullah SAW atau balas budi Rasulullah SAW kepada dua wanita yang pernah mengasuh dan menyusuinya. Ya. Di sini penulis yaitu Mansur Abdul Hakim gitu ya, itu mengangkat riwayat ataupun sumber dari Ibnul Jauzi rahimahullah gitu, yang mengangkat kedatangan Halimah kepada Rasulullah SAW setelah beliau, di sini ada 2 ceritanya, setelah menikah dengan Bunda Khadijah gitu ya. Yang kedua kemudian setelah hijrah ke Madinah. Nah, atau tidak disebut langsung setelah hijrah ke Madinah, tapi konteksnya bisa dipahami setelah hijrah ke Madinah. Yang pertama, setelah menikah dengan Khadijah gitu, Halimah Sa'diyah itu datang ke Mekah, tentu saja dari pedalaman Bani Sa'ad. Bani Sa'ad adalah bagian dari Hawazin gitu ya. Nah, di bagian tenggara Mekah gitu ya, mengadukan kondisi pedalaman Bani Sa'ad, lingkungan Bani Sa'ad yang saat itu terkena, katakanlah, dilanda musim kering yang berkepanjangan, sehingga sumber makanan untuk ternak itu betul-betul terbatas, dan itu menyebabkan kesulitan ekonomi yang sangat dahsyat. Ya, perlu diketahui bahwa masyarakat Badiah, masyarakat nomaden itu kan hampir bisa dikatakan
hampir sepenuhnya bergantung pada ternak gitu ya. Ketika ada kekeringan panjang tuh ya udah, itu adalah krisis ekonomi yang langsung memukul backbone ekonomi mereka. Nah, maka kemudian Halimah mengadukan itu, dan Rasulullah SAW tampaknya masih di awal-awal pernikahan dengan Bunda Khadijah, meminta tolong pada Khadijah untuk membantu ibu susunya itu. Maka disebutkan bahwa Khadijah membantu Halimah dengan 40 ekor domba. 40 ekor domba. Itu luar biasa gitu ya, sekali ngasih 40 ekor domba. Ya kalau dinilai kan, artinya kalau dinilai secara nominal, ya kalau satu ekor domba itu 3 juta aja kan sudah 120 juta gitu ya, sekali ngasih gitu. Nah, ala kulli hal, ini adalah bagian dari wafa. Nah, ini kan bagian dari syama'il Rasulullah SAW, itu akhlak beliau gitu ya. Bagaimana beliau membalas budi kebaikan atau membalas kebaikan wanita yang pernah berjasa besar dalam hidupnya, ya ibunya, ibu susunya. Nah, kemudian ada kali kedua yang diangkat juga dari sumber yang sama gitu ya. Halimah datang bersama suaminya gitu ya. Berarti ibu susu dan ayah gitu ya. Otomatis ya ayah gitu ya. Ayah dari Rasulullah SAW walaupun bukan ayah kandung. Nah, dan kemudian di sini ada data penting yang diangkat Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi termasuk ulama yang menguatkan bahwa Halimah itu masuk Islam. Ya kalau kita baca masalah ini, ada perbedaan pendapat antara para ulama itu, apakah Halimah masuk Islam atau tidak gitu. Tapi bisa dikatakan atau disimpulkan, jumhur, kebanyakan ulama menyatakan atau menguatkan bahwa Halimah itu masuk Islam gitu ya, dan juga suaminya gitu ya. Nah, jadi Al-Hafidz Ibnu Mughlatai kemudian yang membahas secara spesifik persoalan ini, dan banyaklah, intinya kebanyakan ulama gitu menyatakan bahwa Halimah masuk Islam. Nah, ini kan sisi yang tidak mudah didapatkan dalam buku-buku sirah yang umum gitu ya, yang beredar gitu ya. Karena mereka lebih memperhatikan alur peristiwa gitu ya, alur peristiwa. Sehingga ketika masuk pada titik poin tertentu, itu bisa jadi dilewati atau kalaupun diangkat hanya sekilas sekali gitu. Sementara di sini kemudian bahkan ada kadang-kadang dialognya diangkat gitu lah. Jadi asik gitu ya. Dialog-dialog Rasulullah SAW itu dengan para sahabatnya ataupun dengan siapapun lah yang di masa beliau yang terkait dengan itu. Ya seperti ketika mengangkat nih sebelum masuk ke fase hijrah gitu ya. Ini banyak sekali nih yang diangkat oleh penulis ini terkait dengan katakanlah dalail nubuwah gitu ya. Artinya kesaksian dari berbagai pihak gitu ya, tentang kerasulan Rasulullah SAW. Artinya bahwa Rasulullah SAW itu sudah dikenal melalui sifat-sifatnya, melalui akhlaknya gitu ya, yang terdokumentasikan dalam kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil gitu ya. Jadi kemudian di sini beberapa contoh diangkat. Contohnya Zaid bin Sa'yah. Nah, Zaid bin Sa'yah ini seorang tokoh dan alim atau rabi Yahudi gitu ya di Madinah. Kurang lebih samalah dengan Abdullah bin Salam gitu ya. Jadi tokoh Yahudi, ulama Yahudi yang sudah mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW karena dia membaca Taurat gitu lah. Ini contohnya gitu ya. Jadi riwayatnya dituturkan oleh Abdullah bin Salam. Itu masyhur lah kalau Abdullah bin Salam. Jadi ulama Yahudi dari Bani Qainuqa yang masuk Islam gitu ya. Nah, mungkin Zaid bin Sa'yah kan tidak termasuk yang terkenal gitu. Seingat saya di Mubarakfuri nggak ada kisahnya Zaid bin Sa'yah itu diangkat gitu. Nah, padahal kisahnya menarik gitu, dan detailnya itu menarik gitu. Jadi kata Zaid bin Sa'yah itu
aku sudah mengenal semua katakanlah data tentang sifat-sifat Rasulullah SAW sebelum ketemu, gitu ya. Dan ketika beliau tiba di Madinah, gitu, aku tahu bahwa semua sifat itu terbukti, gitu ya, terbukti. Karena memang bisa dikatakan dari gestur, dari tanda-tanda yang memang bisa dibaca, gitu ya. Jadi begitu aku berjumpa dengan Rasulullah, aku melihatnya, maka semua sifat itu ada. Jadi sifat fisiknya ada, kemudian tingkah lakunya ada, gitu. Nah, tinggal 2 yang belum terbukti. Dalam arti aku perlu bukti, tinggal 2 gitu. Apa itu? Nih, ini terkait dengan masalah akhlak. Yang itu hanya bisa muncul kalau memang ada momentumnya gitu loh, kalau ada yang memancingnya. Apa itu? Nah, terkait dengan masalah kesabaran Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu intinya, gitu ya, sebagaimana yang difahami oleh Zaid bin Sa'yah, orangnya tidak mudah terpancing, emosinya, tidak emosian, tidak baperan lah bahasa kita, gitu ya. Beliau itu halim, gitu ya. Halim itu artinya penyabar, tapi lebih dari sekedar penyabar, gitu lah. Artinya bisa meredam gejolak marah, gitu ya. Meskipun dipancing seperti apapun, gitu ya. Beliau bisa meredam amarahnya, gitu ya, dengan sangat baik. Dan apabila diprovokasi, itu justru semakin kelihatan sabarnya. Semakin tidak sulit untuk terpancing emosinya. Nah, ini perlu pembuktian ini, gitu. Makanya sengaja Zaid bin Sa'yah membuat satu momentum itu. Momentum itu dia dapatkan ketika Rasulullah SAW membutuhkan sesuatu dan beliau tidak punya, gitu. Nah, kemudian intinya Zaid bin Sa'yah bisa menyiapkan, gitu ya, yang dibutuhkan, dan katakanlah terjadilah transaksi dengan pelunasan di belakang, gitu ya. Jadi bai' ila ajal, gitu ya. Jadi ada waktu yang disepakati, tanggal sekian katakanlah gitu, akan dilunasi. Nah, Zaid bin Sa'yah karena memang dia yang menciptakan momentum, sengaja 1 atau 2 hari sebelum jatuh tempo, dia menemui Rasulullah SAW. Diceritakan bahwa saat itu Rasulullah SAW tidak sedang sendirian, sedang bersama-sama sahabat karena dalam prosesi penguburan jenazah seorang sahabat di Baqi. Berarti Rasulullah SAW itu maksudnya berada di tengah publik, di tengah keramaian. Nah, ini momentum bagus sekali. Bagaimana katakanlah Zaid bin Sa'yah memancing emosi Rasulullah SAW dengan mempermalukannya di depan umum, kan gitu. Kata Zaid bin Sa'yah, aku mendatanginya dan dalam suasana seperti tadi, bayangkan, istilahnya mengiringi jenazah untuk dikubur atau kurang lebih antara sebelum atau sesudah. Zaid bin Sa'yah itu langsung mencengkram baju Rasulullah SAW di bagian leher dan kemudian menariknya. Dan dengan muka garang gitu, jadi kayak debt collector lah kayak gitu kan, DC gitu. Muhammad, lunasi utangmu. Coba kan? Padahal masih ada 1-2 hari kan? Lunasi utangmu. Oke, itu aja udah masalah. Kemudian Zaid bin Sa'yah menambah itu dengan memancing lebih dalam. Aku tahu itu, keturunan Mbak Abdul Muttalib itu orangnya suka nunda-nunda pembayaran. Wah, jadi pribadi dan keluarga diangkat. Itu Rasulullah SAW tidak bereaksi gimana, itu santai, tenang, gitu ya. Yang bereaksi justru Umar, karena Umar ada di situ. Engkau berbicara seperti itu kepada Rasulullah di depanku, kan gitu loh. Artinya kau anggap aku ini apa gitu. Kalau bisa aku lakukan, artinya kalau boleh, gitu, aku tebas lehermu, kan gitu loh. Mendengar Umar emosi begitu, terpancing emosinya gitu, itu Rasulullah tenang, kalem.
Bahkan Rasul bilang begini kepada Umar, "Umar, nggak perlu kau ngomong gitu. Aku dan dia membutuhkan lebih dari sekedar apa yang kau katakan." Apa yang dimaksud lebih dari yang dikatakan Umar? Artinya bukan itu yang kubutuhkan. Begini saja, aku memang faktanya berutang, gitu loh. Kau nasihatilah aku untuk membayar atau melunasi utangku dengan sebaik-baiknya. Dan nasihati dia agar menuntut pelunasan utang dengan cara yang baik. Maksudnya, oke, aku memang punya utang, gitu ya. Iyalah, belum jatuh tempo, tapi tinggal 1-2 hari, gitu loh. Aku butuh diingatkan kok, betul itu. Dan dia memang punya piutang, orang Yahudi ini. Tapi kan masih ada 1-2 hari, artinya dia bisa lebih tenang. Ya Rabbi itu Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah, ya karena dia sudah diminta gitu loh, beliau nggak banyak bicara. Artinya nggak bereaksi berlebihan terhadap si Yahudi ini. Bahkan kemudian bilang kepada Umar, "Umar, gini aja deh, ayo carikan gitu ya, barang untuk melunasi utangku kepada orang ini, dan tambah 20 sok." Jadi malah justru ngasih tambahan gitu loh. Ya kan utangnya berapa, kemudian Rasul ngasih tambahan. Gitu ya. Ya untuk kemudian menyenangkan aja. Subhanallah. Jadi marah enggak gitu loh. Atau katakanlah kalaupun kemudian sambil melunasi ketus juga enggak gitu loh. Bahkan ngasih tambahan. Dari situlah kemudian Zaid bin Sa'yah, aku sudah membuktikan tuh 2 tanda kenabian terakhir gitu ya, yang aku miliki, dan itu semua terbukti. Maka dia kemudian bersyahadat masuk Islam. Nah, ya saya sengaja ceritakan gitu, kurang lebih lengkapnya ceritanya seperti itu gitu loh. Untuk menunjukkan bahwa materi seperti ini kan tidak mudah kita dapatkan di buku Sirah Nabawiyah yang beredar gitu ya, di pasaran itu di Indonesia. Jadi kalau kita hanya mengandalkan buku-buku Sirah Nabawiyah yang umum itu yang beredar gitu, kita akan kelewatan tuh kisah-kisah seperti ini. Padahal menarik sekali gitu lah, sangat-sangat menarik. Nah, kita mungkin bisa mendapatkannya di buku yang tadi seperti Syama'il Tirmidzi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan selama ini masalahnya kebanyakan kan merasa bahwa kalau sudah baca Rahiqul Maktum berarti Sirah Nabawiyah seakan-akan udah lengkap lah, udah kelar dari sebelum kenabian atau bahkan sebelum kelahiran sampai setelah beliau wafat. Padahal enggak sebenarnya. Banyak sekali aspek Sirah Nabawiyah yang tidak tercantum dalam buku kronologi. Karena kronologi yang di-highlight itu memang adalah kronologi peristiwanya. Okay. Sehingga sisi-sisi ini nggak akan terangkat. Gitu. Banyak sekali di sini kisah Rasulullah SAW dengan unta gitu kan. Ada pengaduan dari orang Ansar, unta mereka itu katakanlah susah sekali untuk dijinakkan gitu loh. Padahal mereka sangat membutuhkan tenaganya untuk, di situ disebutkan unta untuk pengairan gitu ya. Kan unta itu ada sawaki, ada untuk pengairan, kemudian ada unta untuk mengangkat barang, ada unta untuk tunggangan, kan beda-beda fungsinya kan gitu. Nah, sampai kemudian unta itu ngamuk terus. Tapi mereka para sahabat Ansar itu ngadunya ke Rasulullah SAW. Sampai kemudian Rasulullah SAW datang. Gitu. Mereka sih sebenarnya agak ragu, agak bimbang gitu. Ya Rasulullah, aku takut engkau kenapa-kenapa, artinya celaka nih, gitu. Karena ngamuk betul itu unta itu. Kata Rasulullah, enggak akan ada apa-apa. Kemudian begitu Rasulullah masuk, unta itu mendekat. Bahkan kemudian disebutkan, ya, artinya dalam teksnya, unta itu sujud kepada Rasulullah SAW. Gitu. Unta itu sujud. Maka para sahabat yang melihat itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau unta aja sujud padaku, kami kan pantas sujud padamu. Kata Rasulullah, enggak. Manusia dilarang untuk bersujud kepada sama manusia, kan gitu. Nah, saya yakin itu masyhur ya gitu, bahwa
ada pernyataan Rasulullah SAW kan terkait dengan itu gitu. Kalau boleh manusia itu sujud kepada sama manusia, aku akan perintahkan wanita untuk sujud atau istri kepada suaminya. Tapi kan nggak boleh kan gitu. Ini terkait dengan kisah ini gitu loh. Terkait dengan kisah ini, karena para sahabat melihat unta sujud, kemudian mereka berpikir ya kami lebih pantas untuk bersujud kepadamu. Oh enggak, kata Rasulullah. Nah gitu. Belum lagi unta yang diceritakan Abdullah bin Ja'far gitu. Jadi Rasulullah SAW melakukan perjalanan berdua aja dengan Abdullah bin Ja'far. Ini juga memberikan gambaran yang menarik kepada kita ya, bahwa ketika Rasulullah SAW gitu ya, dalam kegiatannya, kesehariannya gitu, itu kemudian keluar dari rumah dan di sini membonceng Abdullah bin Ja'far, itu jangan dipikir bahwa Rasulullah SAW kalau kemana-mana itu selalu diiringi oleh orang, itu dikawal, enggak ada. Ya kalau memang ada keperluan bersama ya bersama. Kalau Rasulullah SAW sendiri, jadi Rasulullah SAW itu atau para sahabat itu di sekitar Rasulullah SAW itu tahu bahwa ketika Rasulullah SAW membutuhkan privasi gitu ya, atau katakanlah hanya berdua dengan siapa, itu mereka memberikan itu, nggak selalu dikerubungi gitu loh. Jadi ceritanya hanya dengan Abdullah bin Ja'far berdua. Abdullah bin Ja'far masih kecil lah waktu itu, ya kurang lebih peristiwa ini kan di atas tahun 7 ya, karena Abdullah bin Ja'far baru bergabung dengan Rasulullah SAW dari Habasyah di tahun ke-7. Itu dibonceng itu. Dan kemudian Rasulullah SAW membisikkan sesuatu kepada Abdullah bin Ja'far. Kemudian mereka masuk ke dalam satu kebun. Nah, di dalam kebun itu Rasulullah SAW menjumpai seekor unta. Seekor unta mendekat kepada Rasulullah SAW kemudian menangis. Itu Rasulullah SAW mengusapnya. Gitu. Kemudian Rasul berkata, ini unta milik siapa? Ada pemiliknya enggak? Kan gitu. Muncullah seorang pemuda Ansor, milik aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, unta ini mengadu padaku. Gitu ya. Engkau membebaninya berlebihan. Gitu ya, memberatkannya. Gitu ya. Dan kurang memperhatikan makanannya. Ya kan? Jadi cerita-cerita seperti ini saya katakan, kisah-kisah ini terkait dengan akhlak ya, dengan sifat Rasulullah SAW. Yang dituturkan secara detail itu tidak mudah, sedikit sekali lah kita dapatkan di buku-buku umum Sirah Nabawiyah gitu. Untuk itu buku seperti ini, dan saya tidak tahu sudah diterjemahkan atau belum ya, 150 kisah gitu yang menunjukkan akhlak, sifat dan syama'il Rasulullah SAW. Kalau ada yang tahu buku ini sudah terjemahkan, mohon tulis di kolom komentar ya, biar jadi informasi bagi yang lain bahwa buku ini sudah ada dan bisa dibeli, karena buku ini menarik gitu ya. Sekaligus buku ini kalau dibaca itu kita santai sekali gitu ya, dan insya Allah tidak akan membosankan karena dibagi menjadi 150 kisah, setiap kisah cuman 1 halaman atau 2 halaman bahasa Arab gitu ya. Jadi menarik sekali, gayanya gaya penuturan kisah gitu ya. Tapi kemudian jelas riwayatnya, sumbernya gitu ya. Kemudian pendek-pendek, ringan-ringan, dan sekali baca selewatan udah selesai. Insya Allah gitu ya. Jadi ini untuk memperkaya gitu bacaan kita tentang sirah Rasulullah SAW. Saya rekomendasikan buku ini ya untuk bukan hanya pemula, siapapun gitu ya. Termasuk untuk yang intinya untuk baca sambil santai gitu ya. Itu sangat tepat sekali. Demikian saudara-saudaraku, para pecinta sirah nabawiyah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, para pecinta sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam dimanapun berada, bagi Anda yang ingin mengikuti materi-materi eksklusif dari Sirah Community Indonesia, silakan bergabung dengan YouTube Membership yang bisa Anda akses di channel YouTube Sirah TV.